Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Pordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berpesan kepada kita semuanya dalam hadis riwayat Tabrani dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ittaqillaha kaitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya, dan berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Pemirsa Pordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah merupakan kunci kebahagiaan, kunci keberhasilan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di alam akhirat kelak nanti. Pesan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis tadi adalah pesan yang sangat-sangat berharga bagi kita semuanya. Pesan tersebut berlaku bagi semua umat manusia hingga hari kemudian nanti. Mengamalkannya merupakan jaminan keberhasilan, jaminan kesuksesan hidup di dunia maupun di alam akhirat kelak nanti. Yaitu pesan pertamanya, ittaqillaha kaitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun kamu berada. Takwa, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, adalah tujuan dari segala tujuan hidup umat manusia. Secara bahasa, takwa berarti memelihara, melindungi, menjaga diri dari segala mara bahaya. Dan hakikat takwa adalah melaksanakan, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bersyukur dan tidak kufur, ingat kepadanya dan tidak lupa, serta taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak berbuat maksiat. Orang yang berhasil menata hidupnya dengan ketakwaan, ia akan mendapatkan begitu banyak kebaikan dan kemudahan. Ia akan mencapai, bahkan dia akan bisa mencapai derajat kewalian, sebagaimana Allah terangkan di dalam Quran surah Yunus ayat 62 hingga 63. Dan ia juga akan layak menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan orang yang bertakwa itu akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Dan orang yang bertakwa bahkan dia akan mendapatkan solusi atau jalan keluar dari segala persoalan yang dia hadapi. Bahkan dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan, serta dia juga akan mendapatkan pengampunan dari segala dosa-dosanya, sekaligus limpahan pahala, sebagaimana Allah terangkan di dalam Quran surah At-Talaq ayat 3 hingga ayat 5. Karena itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW selalu memberikan pesan untuk bertakwa dalam setiap kesempatan. Dan Allah juga memberikan waktu kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam 1 tahun disediakan waktu 1 bulan kita untuk bisa menjadi orang bertakwa, yaitu pada bulan Ramadan yang mulia ini. Itulah pemirsa sekalian, bekal terbaik bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa, wahai orang-orang yang berakal. Itulah pesan pertama Rasulullah SAW. Yang kedua, ikutilah perbuatan buruk dengan amal kebaikan. Niscaya amal kebaikan itu akan menghapuskannya. Pemirsa Pordai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun usaha manusia untuk menata kehidupannya dengan ketakwaan, manusia tetaplah manusia. Ya, dia tidak lepas dari salah dan dosa. Manusia bukan malaikat. Manusia bukan pula bidadari surga. Manusia tempatnya alpa dan lupa. Ada saat ia jatuh dan tergelincir pada kesalahan.
Namun demikian, Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin umatnya berputus asa dan patah semangat untuk menjadi orang-orang yang mulia, untuk menjadi orang yang baik. Beliau memberikan jalan keluar, yaitu pada saat seseorang tergelincir dalam kesalahan, ia tidak boleh diam dan terus membiarkan diri di dalamnya, apalagi bangga dan memamerkan kesalahan yang ada. Karena apa? Karena dosa dan kesalahan, bila dibiarkan terus-menerus, bisa membesar dan akhirnya menjadi malapetaka. Hati bisa menjadi rusak dan berkarat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat yang keempat, bahwa sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, dan bahkan tempat yang dilakukannya untuk melakukan dosa itu pun dan maksiat itu juga akan menjadi saksi di yaumil akhir kelak nanti. Karena itulah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyuruh segera menyusul perbuatan buruk, keburukan itu dengan amal kebaikan. Hal itu agar hati cepat menjadi bersih kembali sehingga dia tidak berkarat. Juga agar semua tempat kita berpijak dalam beraktivitas tidak menjadi saksi keburukan, akan tetapi sebaliknya menjadi saksi kebaikan. Perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat yang ke-114. Inilah pemirsa sekalian pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ketakwaan kepada Allah dan usaha kita untuk menjaganya bisa hancur berantakan lantaran akhlak yang buruk. Ahli ibadah bisa bangkrut dan celaka karena akhlak buruknya yang dilakukannya. Karena itulah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ketakwaan harus kita jaga, ketakwaan harus kita rawat dengan cara menunjukkan akhlak yang mulia. Iman baru bernilai bila disertai dengan akhlak yang mulia. Ibadah baru bisa diterima bila berhias dengan akhlak yang mulia. Begitu pula ilmu juga baru bermanfaat bila melahirkan akhlak yang mulia. Itulah sebabnya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu'itsu liutamima ma kharibal akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Itulah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, 3 pokok yang diwasiatkan atau dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk segenap umat manusia, khususnya kita umat Islam. Barang siapa yang menginginkan hidup sukses, berhasil di dunia dan akhirat, serta selamat dunia dan akhirat, hendaklah dia mengamalkan ketiga pesan tersebut. Bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun berada. Mengiringi perbuatan-perbuatan buruk dengan amal kebaikan. Dan yang ketiga, berakhlak mulia terhadap sesama umat manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.